Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Tirmizi dengan NPM 221031050088. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai relasi dan fungsi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan Negara selaku pengampu mata kuliah Logika Matematika dan Perhitungan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu relasi. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Anggota himpunan dari daerah asal dipasangkan dengan anggota himpunan dari daerah kawan, sesuai dengan relasinya. Nah, di sini ada contoh himpunan A dengan anggota Tokyo, Bangkok, dan Seoul. Dan himpunan B dengan anggota Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, maka relasi antara himpunan A dan B ialah Tokyo dengan Jepang, Bangkok dengan Thailand, Seoul dengan Korea Selatan. Setiap anggota himpunan A tepat berpasangan dengan setiap satu anggota himpunan B, sehingga relasinya disebut sebagai fungsi atau lebih spesifiknya korespondensi satu-satu. Lanjut ke cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi yang pertama ialah dengan diagram panah. Cara menyatakannya adalah dengan membuat dua bangun yang mempresentasikan domain dan kodomain. Di dalam bangun tersebut diberi tanda berupa titik sebanyak anggota himpunannya. Lalu hubungkan titik-titik dari daerah domain menuju titik-titik daerah kodomain menggunakan tanda panah. Nah, di sini contoh himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Dan di sebelahnya ini ada himpunan B. Himpunan B dengan anggota 1, 4, 9, 6, dan 25. Himpunan A ini bisa kita sebut juga dengan daerah asal atau domain, dan himpunan B juga bisa disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Di sini relasi dari A ke B ialah A akar dari B. Nah, maka dapat daerah hasil yaitu 1, 4, 9, dan 16. Untuk untuk angka 25 tidak termasuk hasil karena tidak memiliki pasangan dari daerah domain. Nah, yang kedua ada diagram kartesius. Selain diagram panah, relasi juga bisa ditulis dengan bentuk diagram kartesius. Sumbu X menunjukkan daerah domain dan sumbu Y daerah kodomain. Nah, di sini ada contoh eh, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini daerah domainnya itu atau daerah asalnya itu yang sumbu X, dan daerah kawannya itu yang sumbu Y. Maka dapat hasil dari relasi X dikurangi 1 ialah 2, 2 dengan 1, 3 dengan 2, 4, 4 dengan 3, dan 5 dengan 4. Lanjut kita ke fungsi. Fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Artinya fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Setiap fungsi sudah bisa dipastikan relasi, namun setiap relasi belum tentu fungsi. Nah, adapun syarat khusus yang harus dipenuhi suatu relasi agar bisa dikatakan fungsi, yang pertama ialah tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Nah, artinya seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Dan yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Next ke jenis-jenis fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Nah, pada injektif ini, anggota kodomain boleh tidak berpasangan. Nah, di sini ada gambar daerah domain yang beranggota ABC dan daerah kawan atau daerah kodomain yaitu dengan anggota PQRS. Nah, di sini ada satu anggota yaitu Q yang tidak berpasangan, maka ini disebut dengan fungsi injektif. Yang kedua ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan.
Pada subjektif ini, setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Nah, di sini ada gambar daerah asal atau domain yang beranggota A, B, C, D, dan daerah kawan yang beranggota P, Q, R. Nah, di sini ada salah satu anggota kodomain yaitu R yang memiliki dua pasangan. Maka fungsi ini disebut fungsi subjektif. Lanjut, yang ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya anggota kodomain tidak boleh bercabang. Di sini, nah artinya itu di sini yang daerah kodomainnya itu harus berpasangan dan hanya boleh satu berpasangan. Maka fungsi ini disebut fungsi bijektif. Lanjut ke notasi fungsi. Penulisan fungsi sama seperti relasi. Misalnya, notasi dari fungsi A ke B bisa dinyatakan sebagai A ke B atau FA sama dengan B. Notasi tersebut memiliki arti fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah fungsi f x dengan fx sama dengan 4 ditambah 2x memiliki daerah asal 1, 3, 5, dan 7. Maka gambarkan diagram panah fungsi tersebut. Oke, langkah penyelesaian eh, langkah yang pertama untuk penyelesaiannya yaitu tentukan dahulu daerah kawan atau kodomain yang anggotanya sama dengan daerah hasil. Nah, caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai daerah asal pada persamaan fungsi yang tersedia. Nah, di sini ada, kan tadi udah di ini ya, udah ada daerah asalnya, maka angka-angka daerah asal tersebut disubstitusikan dengan fungsinya. Maka terdapat nilai daerah hasil yaitu 6, 10, 4, dan 18. Nah, jika digambarkan dalam bentuk diagram panah menjadi seperti ini, seperti di gambar ini. Di sini ada himpunan X dan himpunan Y, atau daerah dasar, daerah domain yang beranggota 1, 3, 5, 7, dan daerah hasil yaitu 6, 10, 4, dan 18. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada yang belum mengerti atau yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.